Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Poseta, hai sobat Poseta, generasi penuh aksi. Perkenalkan, nama saya Sumari dari kelas 12 TBK 1, nomor presensi 21. Nah, episode 7 Poseta pada sore hari ini kita kedatangan 2 bintang tamu. Penasaran gak sih? Kenalan dulu gak sih? Silahkan, kenalan. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahmatia dari kelas 11 APHP nomor presensi 10. Dan di sini ada Perkenalkan, nama saya Nazulifa Aila Nasifa dari kelas 10 APHP nomor presensi 16. Nah, nomor presensi 16, jurusannya apa sih? Kan belum tahu nih jurusannya. Bisa dijelaskan gak sih ke teman-teman kayak kepo? Ada pakai hijau, ada pakai merah, pakai OSIS, jurusannya itu apa? Kalau dari jurusan saya sendiri dan Kak Rahma, jurusan APHP adalah agribisnis pengolahan hasil pertanian, yaitu di mana pengolahan dari berbagai pada berbagai produk bisa diolah menjadi makanan dan lain-lain. Oke, nah pada sore hari ini kita temanya itu mencuri spotlight. Penting nggak sih mencuri spotlight? Nah, saya ada beberapa pertanyaan untuk Dek Rahma dan juga Dek Najulifa. Kadang seorang tuh perlu melangkah lebih maju. Contoh, saat ada ujian, kita perlu mempersiapkan diri hamin-hamin sebelumnya. Tapi ada beberapa teman yang kayak, ngapain sih kamu sok-sokan belajar lebih dulu, mau dapat nilai bagus, gak mau bantuin temanmu. Tapi kadang kamu melihat temanmu tuh belajarnya tidak ada, mereka bingung. Kamu tinggal leha-leha aja, tapi mereka sibuk. Pendapatmu tuh tentang mencuri spotlight lebih awal tuh baikkah, dosakah, atau memang tidak diperbolehkan? menurut Rahma sendiri itu nggak dosa, tapi malah kita dapat pelajaran dari belajar lebih awal karena itu bakal masuk pelajarannya. Dan ketika kita belajar dadakan, itu yang masuk hanya sedikit, sedangkan kita belajar dari awal itu akan masuk lebih banyak pelajarannya. Begitu menurut Rahma. Kalau menurut saya sendiri banyak sih yang mungkin kalau saya belajar lebih dulu itu mungkin dari beberapa teman-teman ada yang begini itulah. Terus kalau menurut saya sendiri itu tuh saya lebih gimana ya Kak? Lebih enggak atau gimana? Lebih ke kayak asik sendiri, tapi bagaimana itu emang dari tujuan saya sendiri. Terus kalau emang itu hal-hal yang negatif, saya juga nggak gimana ya. Nah, kan tadi kan Dek Najulifa berbicara kalau kadang tuh ada beberapa temen yang kayak mungkin bukan nge-head kayak mungkin jelek-jelekin atau kayak ini siapa mojokin. Prinsip yang kalian pegang atau saya harus memegang prinsip bodo amat, tutup telinga, tutup mata, tetap belajar fokus, atau ada hal yang lain gitu yang mungkin dipegang dari Dek Rahma dulu? Menurut Rahma ya, kita harus bodo amat sih beneran. Karena apa ya? Kalau kita nggak bodo amat, itu kita bakal terpengaruh sama omongan mereka. Kayak, apa ya? Kenapa ya? Kok aku belajar gitu? Harusnya kan nggak boleh berpikiran seperti itu. Harus bodo amat. Kan kita belajar buat mengetahui apa yang di pelajaran itu. Jadi kita bakal tahu yang kita belum tahu. Kalau dari saya sendiri sih, menurut tujuan saya sendiri sih Kak, saya bakal nggak ngebeduliin itu, tapi juga memperhatikan situasi sekitar gitu loh. Terus kalau emang itu tujuan saya, harus saya pertimbangkan dan emang harus benar-benar belajar, nggak memperdulikan omongan orang lain juga. Berarti Dek Najulifa kayak bungelan ya, bisa kamu frase di setiap tempat. Nah, kan Dek Rahma tadi bilang bodo amat. Bodo amat menurut saya tuh ada dua ya. Bodo amat tentang diri kita dan juga bodo amat benar-benar tidak memperdulikan apapun yang ada di depan kita. Dek Rahma tuh menerapkan poin bodo amat yang seperti apa? Apakah bodo amat terhadap dirinya kayak ada omongan orang udah fokus pada diri, tapi tetap peduli terhadap lingkungan sekitar, atau memang benar-benar udah nggak tak peduliin teman saya mau gini, saya gini, udah pada diri saya sendiri, yang lain nggak ada, yang lain mati, atau gimana bodo amatnya? Dari Rahma itu bodo amatnya itu Rahma bodo amat pada omongan orang yang menurut Rahma itu tidak harus dimasukkan ke dalam pikiran Rahma. Yang mungkin bisa dimasukkan adalah
omongan yang bisa menasehati Rahma. Diri Rahma seperti Rahma punya kesalahan apa. Nanti kalau semisal nasihat itu bisa masuk ke Rahma, nanti Rahma masukin. Tapi semisal kalau nasihat itu tidak baik buat Rahma, tidak Rahma masukkan. Kalau Dek Najulifah sendiri ada nggak menerapkan bodo amat tuh yang tipenya seperti apa? Kalau bodo amat sih gimana ya Kak? Kalau dari sudut pandang teman-teman kan pasti beda-beda. Ada yang ngira saya sombong atau kan bisa juga ya Kak. Jadi saya tetap memperdulikan situasi sekitar tapi tetap bisa mendapat keuntungannya gitu loh Kak. Jadi ya kalau emang niat saya belajar dulu. Terus kalau emang ada niat yang lain ya sudah nanti gitu. Seperti itu Kak. Nah tadi kan mendapatkan keuntungan yang kamu dapatkan itu mungkin yang sudah kamu terapkan pada dirimu, keuntungannya tuh apa aja sih? Mungkin nilaimu udah nambah, atau mungkin kamu lebih berani, atau mungkin kamu lebih berani mengambil keputusan, atau yang lain gitu. Keberanian apa sih yang kamu dapatkan setelah menerapkan prinsip-prinsip yang kamu terapkan pada dirimu, Dek Rahma? Kalau dari diri Rahma sendiri itu Rahma lebih bisa speak up dalam apa, mungkin speak up dalam kayak teman-teman jadi kita enggak, saya itu baik, saya itu enggak apa yang kalian bicarakan, atau speak upnya mungkin lebih ke islami atau lebih baik santun atau bagaimana? Speak up dalam sesuatu yang mungkin menurut Rahma benar. Contohnya gitu, salah satu. Contohnya seperti semisal teman-teman pada nggak turun sholat, nah Rahma bangunin, tapi ada beberapa orang yang sulit dibangunin dan tidak turun sholat, seperti itu. Terus dari Dek Najulifah seperti apa? Kalau saya Keberanian apa yang didapat? Mungkin lebih berani dalam melakukan kegiatan, tampil percaya diri, atau mendapatkan yang bagus, atau bagaimana? iya. Kalau saya lebih fokus sih Kak pada tujuan tersebut. Terus saya juga dapat keuntungannya itu dapat misal lebih pede, lebih bisa mengendalikan diri sendiri, lebih bisa memperdulikan situasi sekitar biar bisa lebih kondusif gitu Kak. Oke, berarti mengambil spotlight lebih awal itu tidak apa-apa ya? Tentunya Ya. karena itu tiap manusia memiliki hak untuk mengedepankan dirinya masing-masing. Ya, Tapi betul. ada beberapa oknum yang mungkin tidak mau melangkah lebih awal. Tanggapanmu tuh seperti apa, Rahma? Kalau melihat orang-orang seperti itu? Oknum. Oknum kan tidak semua orang seperti itu ya. Iya benar. Tapi tuh menurut Rahma nggak apa-apa, karena kan perjalanan orang beda-beda ya Kak. Nah itu ada yang awal udah sukses, ada yang akhir baru sukses gitu. Jadi itu tergantung orangnya, perjalanan orangnya itu seperti apa. Kan banyak lika-liku. Iya benar. Lika-likunya panjang gitu. Kalau saya sih hampir sama seperti Kak Rahma, itu mungkin bisa dimulai dari dirinya sendiri dan itu nggak apa-apa Kak sebenarnya. Apa gimana ya, mau dimulai dari manapun kalau emang dia bisa mengendalikan dan mengondisikan dirinya sendiri itu tidak apa-apa. Iya. Nah, kunci kesuksesan menurut Dek Rahmat dan Dek Najulifah yang dimulai dari hal kecil dulu tuh apa? Kan kadang tuh banyak orang-orang, saya mau sukses berarti saya harus beli iPhone, saya harus beli motor, saya harus beli baju Mercy atau baju yang lain-lain, atau kunci kesuksesan itu kan katanya dimulai dari hal kecil ya. Apa Benar. sih kalau boleh tahu gitu? Hal kecil itu kita harus rajin sesuai apa ya? Kayak kita itu setiap hari itu melakukan hal itu. Dan kalau kita rajin, berarti kita bakal melangkah lebih jauh dari yang lain. Ya. Kalau Dek Najulifah? Kalau menurut saya tuh emang didasari semuanya tuh harus dari dirinya sendiri Kak. Kalau misal dari dirinya sendiri pun gak ada niatan pun percuma. Dari Bener. dirinya sendiri. Terus dia bisa memulai dari hal kecil dengan belajar lebih. Kalau emang misal belajarnya masih malas-malesan nih Kak, kita perlu mendapat motivasi, mencari referensi atau bagaimana biar bisa mendapat hal tersebut. Nah, dari jawaban Dek Najulifah dan Dek Rahma yang saya tangkap, berarti kalian sudah bisa konsisten pada diri kalian, udah bisa fokus tujuan. Yang bisa membuat kalian menjadi saat ini tuh apa gitu? Boleh di-spill nggak rahasianya? Biar konsisten pada fokus tujuan
dirinya sendiri itu apa? Karena dari jawaban kalian tuh kayak kalian udah pernah melewati fase yang mungkin tidak enak, terus enak, dan fase-fase lainnya. Iya, benar. Kita pernah melalui itu dan kita belajar dari peristiwa itu. Kita belajar dari peristiwa itu, kita akan melangkah lebih jauh dan kita bisa konsisten lebih jauh lagi. Kalau Dek Najlifa? Kalau menurut saya itu saya pernah kayak ngalamin hal-hal yang nggak enak Kak, misal kayak dari pendapat orang lain, dari omongan orang lain itu bisa ngebuat saya lebih maju Kak. Terus kalau saya misal dapat nilai jelek, saya bisa mencari motivasi yang bisa bikin diri saya jadi lebih baik lagi gitu Kak. Berarti langkah baiknya pendapat orang lain yang jelek terhadap diri kita nggak perlu kita melulu berpikir ya, kita perlunya membuktikan dengan hasil kita, dengan proses kita berarti. Iya, Siap, benar. Kak. Ada nggak sih satu pendapat orang lain mungkin yang pernah masuk telingamu yang sampai saat ini masih kamu jadikan beban? Kalau diri saya Kak, apa sih Umar kamu tuh kurus banget kayak kurus kering gitu, tapi kalau diri saya waktu itu akan berjalan, bukti itu akan perlahan-lahan. Kalau dari Dek Rahma yang mungkin masih terngiang-ngiang sampai saat ini mungkin apa gitu? Pernah Rahma diomongin karena Rahma pendek kan. Nah, itu pendek itu buat Rahma jadi lebih ada motivasi untuk menjadi lebih tinggi. Belajar untuk semuanya itu nggak selalu tentang omongan orang. Kita harus bersyukur apa yang kita dapat. Kita pendek ya udah bersyukur aja. Kak Umar tinggi ya bersyukur aja. Kak Umar tinggi gitu. Jadi kita harus bersyukur apa yang kita dapat. Dari Dek Najlifa? Kalau dari saya itu lebih ke misal kayak kalau saya kan mulai belajar untuk berani maju ke depan ya Kak, untuk akhir-akhir ini. Terus ada yang bilang misal kayak kalau saya ngomongnya masih belibet ini itulah. Jadi saya lebih bisa belajar untuk gimana untuk lebih mengondisikan saya saat berbicara Kak. Misalnya saat ini. Tapi nyatanya ya buat teman-teman nih yang masih lihat Dek Najlifa, nyatanya bisa podcast di sore hari ini lancar. Ya alhamdulillah ya Kak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya kepada haters-haters ini yang nanti melihat dari omongan kalian kita bisa selangkah lebih maju ya. Iya. Nah, menurut kalian dari rasa syukur, apa sih arti rasa syukur dan cara pengimitasian kalian kepada diri kalian sendiri? Yang mungkin tadi Dek Rahma katanya dikatain pendek, cara bersyukurnya tuh gimana? Terus yang dari Dek Najlifa tadi dikatain kayak bisa ngomong, belibet, terus cara kalian bersyukur tuh gimana? Apa kalian terus menyalahkan Tuhan? Ya Tuhan, kenapa Engkau selalu memberikan aku yang hal seperti ini? Cara bersyukur tuh kayak gimana? Bersyukur itu dalam dirinya sendiri, udah menerima diri sendiri karena mungkin mereka punya kekurangan, tapi kekurangan itu tuh emang ada di dalam setiap diri manusia dan punya kelebihan juga. Dan itu kalian harus diseimbangkan dengan sholat kalian, iman kalian gitu. Halo Dek Najlifa? Kalau dari saya itu saya merasakan beberapa ya enggak sih Kak, merasakan nikmat Allah gitu bagaimana. Terus saya pun pasti enggak diberikan kekurangan itu pure kekurangan, pasti ada kelebihan dari saya yang mungkin saya nyadar apa enggak nyadar, itu pasti diberikan. Terus dari Allah juga enggak menuntut saya buat gimana ya Kak, buat lebih ekstra. Iya. Jadi saya lebih bersyukur atas nikmatnya diberikannya. Oke, keren. Dalam mencuri spotlight kan pasti ada tips and trick nih dari Dek Rahma atau Dek Najlifa. Mungkin bangunnya jam 3, belajar 24 jam, terus mungkin minum susu setiap hari, atau cara otaknya dikasih vitamin C setiap hari, atau bagaimana? Tips and tricknya gitu. Kalau dari Dek Rahma sendiri. Menurut Rahma, itu kalian lebih konsisten aja, karena itu konsisten bisa lebih meningkatkan kalian. Misal Rahma mau tinggi nih, nah Rahma itu konsisten olahraga, minum susu, terus rajin pull up juga gitu.
Kalau dari saya hampir mirip sama Kak Rahma juga, lebih konsisten. Apalagi kalau saya ngomongnya masih belibet, itu harus lebih diperbanyak berbicara. Karena kalau kita diem aja ya kita mau majunya kapan? Bener. Gitu. Terus lebih banyak mencari referensi juga, mencari kata-kata. Dan yang satu itu kuncinya jangan males. Bener banget. Terus kunci saya melawan rasa males itu dengan saya introspeksi diri lagi, lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, begitu. Oke, keren. Arti seorang perempuan yang pemberani dalam melangkah untuk masa depannya itu apa sih kalau menurut kalian? Boleh Najulifa dulu? Mungkin bisa di apa sih namanya ya Allah? Lebih ini loh diuraikan lagi. Perempuan yang pemberani adalah perempuan yang dimana dia bisa melangkah lebih maju tanpa mengedepankan omongan orang yang jelek ataupun apa gitu. Kan kalian ini sebagai perempuan, apalagi perempuan Gen Z yang dimana kalian di sini boarding, tidak melihat kejelekan anak-anak di luar sana. Mungkin perempuan seusia kalian udah pada memakai pergaulan yang bebas, pada yali-yali, pada yang lainnya. Definisi arti perempuan hebat menurut kalian itu seperti apa? Dari Rahma. Oh ya. Perempuan pemberani itu berani mengambil resiko. Resiko karena sekolah di sini, jauh dari rumah. Dan itu pasti orang tua bakal wah, bangga banget gitu ya bisa sekolah di luar kota. Dan kita di sini juga berjuang untuk meraih kesuksesan itu demi membanggakan orang tua kita. Itu tuh perempuan pemberani masih. Kalau dari Cik Najulifa, perempuan pemberani itu kayak gimana? Apakah yang wajib berani perang nanti ke Iran atau membantu Amerika Serikat, atau perempuan pemberani yang itu seperti apa? Kalau menurut saya itu berani mengendalikan dirinya sendiri, itu yang pertama. Terus misal kalau masih ada rasa yang takut untuk maju ke depan ya Kak, misalnya itu lebih ke kencengin aja belajar, pokoknya kencengin aja. Terus perempuan yang berani itu tuh bisa maju karena dia pede. Jadi dimulai dari kita sendiri, kita bisa berlatih untuk lebih pede atau bagaimana gitu Kak. Seperti itu. Nih, saya ada satu opini. Setuju dan berikan penjelasan ya nanti. Menurut kalian, keberanian perempuan itu sering dianggap remeh karena perempuan itu kodratnya tuh masak dan juga ngomong anak. Setuju nggak dengan pendapat itu? Dan jika setuju, berikan alasannya. Dan jika tidak setuju, berikan juga pendapat kalian. Dari Dek Rahma. Rahma nggak setuju sih soal Kenapa itu. nggak setuju? Karena Coba ya, Rahma nggak setuju. Rahma nggak setuju karena wanita itu sama kayak laki-laki. Laki-laki juga sama kayak perempuan. Nah, perempuan itu butuh juga kerja dan laki-laki juga butuh kerja. Nggak harus wanita itu di rumah cuma ngomong anak terus beres-beres rumah, itu enggak, itu malah salah. Seharusnya sama-sama kerja dan itu akan menambah Apa? menambah kesuksesan dalam keluarganya itu. Juga wanita itu lebih baik kerja daripada hanya di rumah. Karena itu kan impian wanita itu tinggi ya. Kalau semisal wanita itu dihancurkan impiannya oleh laki-lakinya karena nggak boleh bekerja, itu laki-lakinya parah banget sih. Soalnya wanitanya kan mau kerja tapi nggak dibolehin. Seharusnya dibolehin karena wanita itu cita-citanya tuh ingin bekerja. Seharusnya dibolehin karena itu akan menambah ekonomi juga. Oke, setuju. Iya. Kalau
dari Dik Najulfa. Setuju atau tidak setuju? Kalau saya tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa Tidak alasannya? setuju. Karena kita juga dari kecil nggak langsung besar gitu ya kak. Iya, Kita benar. dari kecil itu memulai perjalanan sedikit demi sedikit. Terus kenapa kita berujungnya seperti itu? Kan kita punya kelebihan juga. Kita bisa memanfaatkan kelebihan itu. Nggak harus langsung ditujukan ke ini itu. Perempuan itu nggak sepenuhnya harus mengarah ke memasak atau bagaimana tuh. Tapi kita gimana ya, udah melewati perjalanan yang jauh, masa kita sampai di sini terus ngestak di situ dan harus mensetujukan kalau kita seperti itu. Oke, jelas mungkin jika kalian diberikan kesuksesan, diberikan menjadi seorang pengusaha sukses, hal apa yang ingin kalian lakukan dan perbuatan apa yang ingin kalian sebarkan ke masyarakat dari Dik Rahma? Bismillah ya. Amin. Rahma punya cita-cita dulu itu jadi dokter, tapi karena Rahma masuk sini, jadi kemungkinan dokter itu agak susah ya. Dan Rahma pengen di masa depan, insya Allah buat usaha tas, Usaha apa itu? usaha tas rajut. Tas rajut, keren. Iya, tas kan Rahma sekarang masih buat tas rajut ya. Jadi kalau semisal itu tas udah banyak dan bisa dijual, itu nanti insya Allah uang-uangnya sebagian akan Rahma donasiin ke panti asuhan. Oh ya banget. Kalau Dik Najulfa? Jujur sih kak, dari saya sendiri tuh belum punya gambaran yang lebih gitu loh kak. Tapi saya tuh pengen jadi dokter gizi, lebih ke perawat gizi, kayak lebih ke gizi gitu loh kak. Makanan. Ya, soalnya dari saya sendiri pun fisiknya juga kurang, jadi lebih saya tingkatin lagi nanti kalau misal saya udah gede dan bisa mewujudkan itu, saya pengen lebih diaktifin lagi kayak bergizi-gizian gitu agar lebih anak Indonesia itu lebih bagus dan bertambah lagi gitu. Nah, karena sudah nih podcastnya kayaknya udah panjang kali lebar kali tinggi kayak rumus matematika. Wah, mungkin kita akan berakhir pada episode ke-7 pada sore hari ini. Iya. Satu kata yang ingin kalian ucapkan pada diri kalian sendiri di depan kamera, apa itu? Satu kata. Satu kata ya. Salah nggak apa-apa, kan itu belajar. Jadi kalau semisal salah itu nggak usah langsung ngedown. Kamu harus belajar lagi biar apa ya, perbaikan dari kesalahan itu. Kamu harus belajar dari kesalahan itu. Jadi jangan pernah menyerah ya. Kalau saya lebih ke motivasi untuk ini ya kak, untuk penonton. Kamu perlu jika kamu ingin melipat gandakan kesuksesanmu, kamu perlu melipat gandakan kegagalanmu. Begitu. Ya. Nah, cukup sekian podcast pada sore hari ini. Apabila dari saya sebagai podcaster dan bintang tamu saya ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.